Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardianti Fortuna dengan NPM 2578208. Saya dari kelas TRI 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer, yaitu OSI layer. Jadi di layer pertama itu ada physical layer. Physical layer itu merupakan lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Tugasnya adalah mengirimkan data dalam bentuk sinyal melalui media seperti kabel LAN, fiber optik, atau Wi-Fi. Misalnya kita menyambungkan laptop ke router menggunakan kabel LAN, maka physical layer bertugas mengirimkan sinyal tersebut. Yang kedua itu ada layer 2, yaitu data link layer. Setelah data dikirim sebagai sinyal data masuk ke data link layer ini memastikan data dapat dikirim ke perangkat yang benar dalam satu jaringan lokal menggunakan MAC address. Kemudian selain itu layer ini juga dapat mendeteksi jika terjadi kesalahan saat pengiriman data. Perangkat yang bekerja di layer ini contohnya adalah switch. Kemudian itu ada layer 3, yaitu network layer. Jadi selanjutnya, kalau data link bekerja di satu jaringan, network layer bekerja untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Layer ini menggunakan IP address dan menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke tujuan. Contohnya saat kita membuka Google, router akan mencari jalur tercepat menuju server Google. Kemudian itu ada layer keempat, yaitu transport layer. Tugasnya itu memastikan data yang dikirim benar-benar sampai dengan lengkap. Jika ada bagian data yang hilang, layer ini akan meminta data tersebut dikirim ulang. Di layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP lebih mengutamakan keakuratan data, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan. Dan yang kelima itu ada session layer. Layer ini bertugas membuka, menjaga, dan mengakhiri komunikasi antara dua perangkat. Contohnya saat melakukan video call atau meeting online selama panggilan berlangsung, session layer menjaga agar koneksi tetap aktif sampai komunikasi selesai. Kemudian itu ada layer 6, yaitu presentation layer. Jadi layer ini bertugas untuk mengatur format data agar dapat dipahami oleh perangkat tujuan. Selain itu, layer ini juga melakukan proses enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Contohnya saat kita membuka website yang menggunakan HTTPS, data akan dienkripsi agar lebih aman. Kemudian itu ada layer 7, itu yang terakhir application layer. Layer ini paling dekat dengan pengguna karena berhubungan langsung dengan aplikasi yang kita gunakan seperti browser, email, atau WhatsApp. Jadi saat kita mengetik alamat website atau mengirim pesan, proses dimulai dari layer ini. Oke. Jadi kayak contoh alurnya itu supaya lebih mudah dipahami, misal kita membuka pesan lewat WhatsApp. Jadi pertama kita akan klik pesan di aplikasi tersebut, itu terjadi di application layer. Lalu pesan akan diamankan oleh presentation layer. Kemudian session layer akan membuka komunikasi. Setelah itu transport layer membagi data menjadi beberapa bagian. Dan network layer lain menentukan alamat IP tujuan. Data link layer yang menambahkan alamat MAC. Dan terakhir physical layer mengirimkan data melalui Wi-Fi atau kabel. Di perangkat penerima, prosesnya berjalan terbalik sampai akhirnya pesan bisa dapat dibaca. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap layar pada model OSI itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya saling bekerja sama agar proses komunikasi data dapat berjalan dengan baik. Dengan memahami fungsi setiap layar, kita juga akan lebih mudah mengetahui letak masalah ketika terjadi gangguan pada jaringan. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.